sahabat sekalian, apa kabar kalian saat ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang menang atas ketakutan. Jika saat ini ada yang bertanya, kapan terakhir kali kalian merasakan ketakutan? Baik ketakutan terhadap seseorang, sesuatu, atau keadaan yang mengancam dan membebani. Apakah kalian ingat? Terutama di saat-saat belakangan ini di tahun 2020. Pandemik virus corona melanda hampir seluruh belahan dunia. Sehingga tentunya pertanyaan saya di atas sangat mudah dijawab. Saya bekerja sebagai early childhood teacher di tengah kota Sydney. Sejak bulan Maret khususnya, suasana Sydney yang biasanya ramai hiruk-pikuk dipenuhi banyak penjalan kaki, pelancong, dan kendaraan tiba-tiba berubah menjadi senyap. Kereta yang saya tumpangi tiap harinya untuk pergi bekerja pun hanya dipenuhi 3-5 orang saja. Walaupun saya menggunakan jasa transportasi kereta di jam-jam sibuk. Pernah pula saya hanya satu-satunya penumpang dalam gerbong. Stasiun kereta yang biasanya ramai saat saya pulang bekerja menjadi sunyi sepi. Hanya segelintir orang yang menunggu kereta. Mengapa? Karena semua orang takut akan ancaman virus corona yang mematikan. Tidak cukup sampai di situ. Dampak pandemik ini pun membuat banyak toko dan usaha tidak beroperasi. Sehingga membuat orang-orang takut kehilangan pekerjaan yang berujung pada kekhawatiran akan masa depan hidup mereka dan keluarga. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kalian lakukan untuk menghadapi rasa ketakutan tersebut? Apakah hal tersebut sanggup membebaskan kalian dari rasa takut yang menghantui? Banyak orang merasa risih dan tidak nyaman untuk membicarakan rasa takut yang mereka hadapi. Walaupun ketakutan tersebut menyerang lebih sering dari yang mereka sadari. Bahkan untuk beberapa orang, ketakutan dan kekhawatiran adalah sesuatu yang selalu menghantui hidup mereka kemanapun mereka pergi. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan utama dalam keluarga. Ketakutan saat duduk di bangku rumah sakit, menunggu hasil pemeriksaan dokter dan laboratorium. Ketakutan akan sewa rumah yang segera jatuh tempo. Ketakutan akan masa depan anak-anak. Ketakutan saat menghadapi vonis dari dokter yang menyatakan sisa hidup yang tinggal 1 bulan lagi. Dan ketakutan-ketakutan lainnya yang tak terhitung jumlah dan jenisnya. Yang kalau bisa kita sapu dan sembunyikan selamanya di kolong tempat tidur tanpa harus kita hadapi satu persatu. Kembali ke pertanyaan saya di atas. Apa yang biasanya kalian lakukan saat ketakutan dalam hidup menyerang? Tak jarang sebagai manusia, kita menyalahkan orang-orang di sekitar akibat rasa takut yang kita hadapi. Terkadang juga kita mengambil keputusan dan tindakan yang salah, yang berujung merugikan diri dan orang lain. Tak sedikit juga orang yang mengucilkan diri dari lingkungan, bahkan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya akibat rasa takut yang mencekam jiwa. Namun jika kita bertanya jujur pada diri sendiri, apa semua hal itu dapat melepaskan kita dari ketakutan yang membelenggu? Apa mereka dapat memberikan damai sejahtera sejati yang kita rindukan? Tak terhitung banyaknya ancaman dan bahaya yang harus dihadapi Raja Daud selama masa hidupnya. Banyak orang yang bersekongkol ingin membunuh Daud, mulai dari pendahulunya Saul sampai para musuh bangsa Israel, yang secara manusia lebih besar jumlahnya dari bangsa Israel sendiri. Bahkan darah dagingnya sendiri Absalom bersekongkol untuk membunuh Raja Daud. Tak terbayang rasanya ketakutan yang dialami oleh Raja Daud. Namun melalui semua bahaya dan ancaman yang dialami oleh Raja Daud, ia menemukan, "Aku telah mencari Tuhan
Lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat 4. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 8. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Mazmur 34 ayat 18-20. Saat ketakutan mulai mencekam, kegentaran dan kekhawatiran membelenggu hidup kita, marilah kita berbalik mencari Tuhan, berdoa dan mencurahkan segala isi hati kita kepadanya. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus di dalam hidup kita. Namun Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang berserah, berseru, dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Ia akan mendengarkan seruan mereka minta tolong. Ia akan melepaskan dan memerdekakan mereka dari segala ketakutan dan kegentaran yang membelenggu. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang setia dan mengasihi kami. Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk melepaskan kami dari segala ketakutan yang kami alami. Kuatkan kami dan bukalah hati kami untuk bisa melihat kebesaran dan kasih-Mu. Dan kiranya Engkau melingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.